tadi ya. Pertanyaannya masalah in tad'uhum a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Fatir ya. Surat Fatir ayat keberapa tadi? 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. In tad'uhum, kalau kalian memanggil mereka sekalian, la yasma'u, mereka tidak akan mendengarkannya, du'aakum, panggilan kalian sekalian. Ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau kalian memanggil mereka pun, mereka nggak akan mendengarkan panggilan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka mendengar pun, mereka nggak akan mendatangi, mengiyakan panggilan kalian. Yang pertama ada dipanggil, kalau kalian memanggilnya, mastajabu, mereka tidak akan menjawabi. La yasma'u, mereka tidak akan mendengarkan. In tad'uhum la yasma'u, kalau kalian memanggil mereka, mereka tidak akan mendengarkannya. Wa in sami'u mastajabu lakum, kalaupun ternyata mereka dengar pun, mastajabu lakum, tidak akan mereka mengiyakan panggilanmu. Ai ma ajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pada hari kiamat nanti ya, pada hari kiamat nanti mereka akan kufur, mereka akan kafir semua, bisyirkikum, sebab kufur kepada kalian, biisyrakikum iyahum ma'allah, ayatabarra'una minkum wa min ibadatikum iyahum, biisyrakikum iyahum, yaitu dengan mensyirikkannya kalian sekalian, iyahum, kepada mereka semua, ma'allah, dalam semertani Allah. Dalam arti yatabarra'una minkum wa min ibadatikum iyahum, yaitu mereka semua akan lepas tangan dari kalian semua, wa min ibadatikum, dan dari ibadah kepada kalian, ibadahnya kalian semua kepada mereka. La apa itu? Yunabbi'uka bi ahwalid dairaini mithlu khabir, tidak akan bisa menceritakan tentang keadaan dunia dan akhirat yang lebih luas kecuali sebagaimana luasnya yang diberitakan oleh Al-Khabir, zat yang maha mengetahui segala-galanya. Jadi ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atiyah al-Aufi wal Hasan, tadi tafsir Jalalain, sekarang di dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wa Atiyah al-Aufi wal Hasan wa Qatadah wa ghairuhum, al-kitmir huwa al-lafafa allati takunu ala nawati tamrah, ay la yamlikuna minas samawati wal ardi syai'an wala bimiqdari hadzal kitmir. Tsumma qala in tad'uhum la yasma'u du'aakum, yakni al-ilaha allati tad'unaha min dunillah la yasma'u du'aakum. Ini penjelasannya. Jadi kalau kalian semua wahai orang-orang kafir Mekah, tad'u, memanggil kepada Tuhan selain Allah, yaitu daripada berhala, la yasma'u, tidak akan ada yang mendengar dari mereka. In tad'uhum la yasma'u du'aakum, kalaupun kalian memanggil-manggil, berdoa, memohon-mohon kepada Tuhan-Tuhan yang selain Allah, yaitu para berhala, wahai orang-orang Mekah, la yasma'u du'aakum, mereka berhala tidak akan ada satupun yang mendengarkan permanggilanmu atau permintaanmu. Yani al-ilah allati al-aliha allati tad'unaha min dunillah la yasma'u du'aakum li'annaha jamadun la roha fiha, karena apa yang menjadi Tuhan mereka, yaitu para berhala itu, perkara-perkara yang benda mati, yang tidak mungkin bisa mendengarkan panggilan-panggilan kalian semua wahai orang kafir Mekah, gitu ya. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka ada yang bisa mendengar, kan sebenarnya selain Allah, walaupun itu benda mati, itu kan akan bisa berbicara di hari kiamat, ya kan? Kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak akan memberikan jawaban kepadamu. Ay la yaqdiruna ala ma tatlubuna minha. Kamu minta kepada berhala, orang-orang kafir Quraisy ini. Orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu, ya Allah, ya berhala ini, katakanlah, minta supaya diberi kelancaran rezeki, minta supaya diberi keselamatan. Kalaupun berhala yang kalian mintai itu mendengar pun daripada doa panggilan-panggilan kalian, mereka pada para berhala itu la mastajabu lakum, tidak akan mampu memberikan jawaban apapun kepada kalian, apalagi mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat berhala-berhala yang kalian sembah itu wahai orang kafir Mekah
akan mengingkari akan kesyirikanmu. Jadi di dunia kau jadikan itu berhala sebagai Tuhan, nanti di akhirat berhala yang kamu sembah sebagai Tuhan itu akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya lepas tangan dari orang ini yang menyembahku, saya enggak ikut-ikutan, biar dia masuk neraka, saya jangan dimasukkan ke neraka, saya enggak ada perintah apapun kepada dia yang menyembah saya. Itu berhalanya akan bilang begitu. Itu bunyinya wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Waman, terus apa lanjut ayat? Ustaz, apa tadi kalau Ya. terus kesan yang menyikat total, ini kan intinya wau. Ini pertanyaannya ketika kita kadang-kadang membaca manaqib, itu kadang-kadang dengan itu bagaimana? Ya. Gimana tadi doanya? Ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Iya. Ya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, maka berikanlah pertolonganmu kepada kami. Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak sampai dikatakan syirik. Karena itu tidak meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi meminta perantara kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak meminta langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nanti agitni, tolonglah kami apa? Untuk dimohonkan kepada Allah. Bukan memintanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi wasilahkanlah, perantarakanlah. Dan Al-Quran sendiri mengatakan, memerintahkan wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah untuk sampai kepada Allah perantara. Saya contoh simpel Pak ya, contoh simpel. Saya pengen ketemu presiden, seorang saya. Apa kira-kira bisa ketemu? Nggak bakalan bisa. Harus saya tahu dulu orang dalam mana yang bisa saya hubungi untuk bisa ketemu. Begitu nggak? Itu baru manusia butuh perantara untuk bisa ketemu. Contoh lagi. Saya mau ketemu sama Pak Kiai yang besar, Habib Lutfi. Apa jujuk saya datang ke Habib Lutfi bisa ketemu? Nggak bisa. Harus tanya orang dalam dulu, kira-kira di rumahnya jam berapa. Ya kan? Ini saya mau ketemu sama Pak Kiai Haji Mahsun. Beliau kan orang besar katakanlah. Apa kira-kira begitu saya datang ke rumahnya langsung ketemu? Kan saya harus cek dulu, ya kan? Ada perantaranya untuk tahu kira-kira kapan bisa saya bertemu dengan beliau katakanlah, ya kan? Itu baru manusia. Apalagi ketemu sama Allah. Kita ini orang biasa, jauh dari Allah, bukan wali. Maka tidak perkara yang aneh ketika kita itu ingin dekat dengan Allah lewat orang-orang hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Sebagaimana ketika kita ingin dekat bisa ketemu orang besar, kita tanya orang-orang yang dekat sama mereka dulu, kapan bisa ketemu, bagaimana cara teknisnya, kan begitu ya. Jadi itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita, menurut saya pribadi, tidak ada masalah, karena itu tidak meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi minta disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, hukum seorang wanita yang tidak pakai kerudung, bagaimana dikaitkan dengan kisah Nabi Muhammad kisah Mi'raj melihat para wanita banyak disiksa di neraka. Ya. Jadi hukum madzhab Imam Syafi'i, auratnya perempuan itu adalah semua badannya. Di luar sholat adalah semua badannya. Menurut Imam Nawawi termasuk wajahnya, sehingga seharusnya perempuan itu memakai cadar. Menurut Imam Rafi'i, wajah boleh terbuka, tetapi laki-laki tetap nggak boleh ngelihat. Begitu ya. Wajah boleh terbuka, tetapi laki-laki nggak boleh ngelihat. Kalau kebanyakan orang-orang Jawa, kiai-kiai Jawa itu memberikan pendapat yang ringan, yaitu tidak memakai cadar. Tetapi orang yang memakai cadar berarti lebih menggunakan pendapat yang muktamad atau yang kuat. Maka yang tidak memakai tidak boleh menyudutkan atau berkomentar yang negatif, karena sebenarnya kalau kamu madhab Syafi'iyah, seperti itulah pendapat yang tinggi, yang muktamad. Kalau kamu penganut madhab Imam Syafi'i, gitu ya. Itu sementara masalah seluruh badan, termasuk daripada seluruh badan adalah rambut. Maka bagi perempuan yang menampakkan rambutnya terlihat oleh orang yang bukan mahramnya, sudah pasti itu hukumnya adalah haram. Dan setiap perkara yang haram pastilah akan harus dibayar masuk neraka, kecuali ketika dia taubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang perempuan ketika dia memotong rambutnya di salon, ya, saya menghimbau supaya rambutnya dibawa pulang. Diapain dibawa pulang? Supaya nggak kelihatan sama orang yang tidak memiliki hak melihat, yang bukan mahram.
Apa perlunya siapa juga nafsu sama rambut Pak Ustadz? Ya tidak ada nafsu, tetapi itu nanti akan ada hisapnya. Itu rambut kamu buka, kamu tampakkan di sembarang tempat, nanti akan ada pertanyaannya di hari kiamat. Kamu bawa pulang, kalau ada rambutnya yang terputus bawa pulang. Kenapa? Disimpan? Enggak, dikubur di depan rumah. Tapi nggak usah dikasih batu nisan, juga nggak usah ditahlili. Cukup dikubur supaya nggak ada laki-laki yang bukan mahram melihat. Bahkan di sebuah kitab fikih itu ada pertanyaan, ada permasalahan seperti ini Pak Bu. Jadi ada si perempuan ini cantik mau menikah dengan si calon suaminya yang tampan katakanlah. Sebelum menikah si perempuan memotong rambutnya, kemudian disimpan di dalam laci lemari. Setelah menikah, suaminya menemukan itu rambut si istri yang dipotong dulu sebelum diakati nikah. Pertanyaan fikihnya, bolehkah si suami tadi mengambil dan melihat rambut tersebut? Jawabannya boleh nama mboten? Boleh nama mboten Pak Bu? Mbak, boleh nama mboten? Alah masa bodoh Pak Ustaz, tengok mengurusi sing kok ngonoan. Yang penting duit-duit. Kalau sudah rumah tangga, ya kan begitu. Itu suami secara fikihnya nggak boleh itu lihat rambut tersebut. Kenapa? Itu rambut terlepas di waktu seorang istri belum halal menjadi suaminya. Padahal sekarang sudah jadi suaminya, masih begitu secara fikihnya. Kira-kira kalau diumbar dengan bebas itu rambut tidak dikerudungi, kira-kira di akhiratnya akan ada hisabnya pembedahan? Pasti. Kalau kalian ini orang muslimah, ya saya harus berbicara. Kalau yang ada di jalan-jalan itu bukan orang muslimah dengan membuka rambutnya, ya silahkan saja, kan gak ada urusan. Yang musibah itu kalau ternyata anak-anak orang Islam yang membuka aurat. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, orang kalau sudah mandi ya, selesai, ya. Kemudian bocor lagi, tak keluar lagi. Apa itu yang bocor? Keran. Ini. Oh, amin. Ada menstruasi susulan ya. Ada gelombang tsunami gitu. Apakah mandi lagi apa tidak? Ya, masalah haid itu ya, sekiranya belum mampet ya jangan mandi dulu. Tapi kalau memang dipikirnya sudah mampet, kemudian keluar darah lagi, dan keluarnya adalah masih dalam kurun waktu 15 hari dari keluar yang pertama, itu masih haid. Begitu ya. Jadi Bapak ibu, ibu-ibu yang pertama, ibu-ibu mbak-mbak yang pertama harus tahu caranya mendeteksi mampet, apa sudah mampet, apa belum mampet. Selama ini ngertos tanpa dereng cara mendeteksi mbak-mbak, ibu-ibu. Jadi ulama menggambarkan apakah belum mampet itu berarti seperti keran itu netes terus, tes. Kalau lagi banter berarti kerannya digedekan, gitu. Jadi definisi mampet atau enggak mampet, jenengan ambil kapas. Ini oleh ulama begitu. Ambil kapas putih ya, kemudian masukkan kemana Pak Ustadz? Ke pintu itu, pintu dimasukkan ke pintu kepada yang bersangkutan. Begitu kapas itu keluar dari pintu itu, pintu gede, masih dalam keadaan putih bersih, nggak usah dicium ya, itu berarti mampet. Tapi kalau masih ada segores darah, walaupun segores rambut atau setitik tetesan tinta sekecil itu, berarti jenengan belum mampet, berarti haidnya belum mampet. Begitulah ulama menggambarkan mendeteksi mampet atau tidak mampet. Sudah mandi keluar lagi, saya mau tanya, waktu keluar yang pertama tanggal berapa? Tanggal 1 ini apa ini? September, tanggal 1 September Pak Ustadz keluar. Oh iya. Waktu mandi tanggal berapa? Tanggal 7 September Pak Ustadz. Oh berarti baru 7 hari. Terus tanggal 8 saya sudah mandi tanggal 7 karena biasanya 7 hari. Tanggal 8 keluar lagi. Iya Pak Ustadz. Warnanya apa? Merah, kuning, hijau? Merah. Itu masih haid. Hanya coklat biasanya. Coklat. Ada definisinya? Iya. Coklat yang itu di atas roti ada coklatnya itu. Jadi darah haid itu ada yang kuat. Yang kuat warnanya hitam. Ini aliran hitam, darahnya hitam. Yang kuat lagi nomor 2 warnanya merah. Ada yang kuat lagi selanjutnya hitam dan merah. Itu darah yang kuat. Kental itu darah kuat. Kemudian darah ada yang lemah, yaitu warnanya oranye, kekuningan.
Ada yang lemah lagi, warnanya keruh atau kecoklatan. Begitu ya. Kalau orang keluar darah di dalam hitungan 15 hari, maka hatta yang kedua masih haid. Tapi kalau yang warna coklat tadi terus sampai lebih dari 15 hari, berarti sampai sebulan, baru yang merah yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Saya mau tanya lagi Pak Haji, itu yang coklat itu berapa lama keluarnya? Jadi biasanya kan seperti ini kasusnya kan sudah dikapas, sudah bersih, asal kan ketika jam katakanlah pada isya kadang-kadang kan masih dikontrol lagi, ternyata ada lagi gitu. Ada lagi. Coklat bukan merah. Iya, coklatnya ini berapa lama? Ya kalau katanya sih, katanya itu ya paling tinggal titik-titik sedikit itu kan. Sudah tidak deras bukan. Jadi walaupun kadang-kadang istri itu sudah mandi, tapi terjaga-jaga pakai pembalut untuk mengetahui betul-betul bersih apa tidak. Jadi makanya kalau saya itu walaupun sudah bersih, biasanya saya biarkan 1-2 hari dulu. Enggak dia dibiarkan biar apa nih? Dibiarkan jalan-jalan. Kacau aja ini. Jadi merana Pak Ustadz ini. Jadi begini ya. Kalau keluarnya dalam kurun 15 hari, mau kuat ataupun lemah, selama belum tuntas tas, itu berarti dihitung masih keluar. Contoh, dipikirnya tanggal ke-7 keluar tanggal 1 September. Dipikirnya tanggal ke-7 itu udah mampet. Ternyata tanggal ke-8-nya masih ada bercak-bercaknya, itu belum mampet. Jadi masih haid. Contohnya tak rubah. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai di bawah 15 hari. Tanggal 10 pun masih ada, itu masih haid. Tanggal 11 masih ada, itu masih haid. Selama di bawah 15 hari. Ternyata bablas Pak Ustadz, 15 hari, 20 hari, 25 hari, 30 hari masih ada terus. Nah, kalau yang seperti ini, maka yang darah kuat yaitu yang merah adalah haid, yang kecoklatan tadi yang melebihi 15 hari sampai tanggal 25, tanggal 30 adalah istihadah. Kira-kira bisa ditangkap napa dereng? Ya, mbak-mbak, ibu-ibu bisa ditangkap dereng? Bisa ya? Ya. Jadi selama darah yang sebelumnya ada 24 jam, kemudian masih ada goresan darah setelahnya, setelah mandi di bawah 15 hari jangkanya dari darah yang keluar, maka itu semuanya haid. Akan tetapi berarti belum mampet. Akan tetapi kalau bercak-bercak atau warna coklat tersebut melebihi batas maksimal yaitu 15, 16, 17, 20 sampai 30 hari, maka yang haid cuma yang kuat tok, katakanlah 7 hari, yang 7 hari tok, yang 23 hari keluar darah coklat itu adalah istihadah. Coklat, oranye, hijau, enggak ada. Ya enggak ada. Cekap ya. Tasik kontrol lagi sudah. Jawabannya untuk mengkodok sholat yang sudah numpuk, ya sudah numpuk lama bertahun-tahun itu bisa kita kerjakan cicilan. Kita setiap hari mampu nyicilnya berapa? 5 kali sholatan, ya kita cicil 5 kali sholatan. Berarti kalau sholat maghrib toh yang ditinggal, berarti kan kita bisa mengkodok 1 hari 5 sholat maghrib, berarti 5 hari selesai. Kalau 1 hari bisa 5 hari 5 kali, berarti kan 6 hari terselesaikan kodok hutang sholat 1 bulan, ya kan? 6 hari bisa terselesaikan hutang sholat 1 bulan. Jumat perai katakanlah libur, capek Pak Ustadz, libur, ya wes. Berarti setiap minggunya terbayar sholat hutang sholat 1 bulan. Begitu seterusnya. Berarti habis sholat maghrib nanti sholat maghrib lagi 5 kali. Iya, nggak harus waktunya, nggak harus maghrib. Mau siang boleh, mau habis maghrib boleh, mau habis duhur boleh, sekapan longgarnya. Tapi lebih cepat lebih baik. Mampunya sehari nabung 5 sholat, ya deh 5 sholat. Kadang mampunya pagi, kadang mampunya siang, kadang mampunya malam, tidak ada masalah. Tidak harus dikerjakan pada waktu maghrib. Begitu ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.